Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati kepada guru kita yang kita nanti-nantikan mau'idah hasanah atau nasihatnya, yaitu Dr. Kiai Haji R. Syarif Rahmat RASI.MA. Lalu yang saya hormati kepada Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri dan beserta jajaran-jajarannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa bihul niyatin salihah. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid oleh ibu-ibu Majelis Taklim Baitul Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ya'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pembacaan maulid, mari kita ngirimin arwah dulu dahulu untuk almarhum yang punya Baitul Aziz ini. Kita doakan yaitu Bapak Haji Abdul Halim bin Fulan, juga Bapak Yosef Tani bin Fulan, juga Ibu Foma Sukirah bin Fulan. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, lapangkan kuburnya dan kuburnya jaga berdoa dari jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih untuk pembacaan maulid oleh ibu-ibu Marawis Al-Dikri. Semoga memotivasi kita agar selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu untuk acara yang selanjutnya, pembacaan kolam wahyu ilahi oleh Ananda Hanif Fikri. Waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan kalam wahyu ilahi. Semoga kita semua yang hadir di acara malam ini bisa mendapatkan barakah dan ilmu kalam wahyu ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan kepada Ketua RW 05 Bapak Dama SE. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak penceramah kita yang insya Allah dalam perjalanan Bapak Kiai Haji R.A. Syarif kita dengarkan nanti penceramah beliau dan kita doakan semoga yang dalam perjalanan cepat sampai dalam keadaan selamat. Kita doakan juga mudah-mudahan dengan banyaknya acara-acara maulid, dengan adanya banyaknya kegiatan-kegiatan yang mengagungkan nama Allah dan Rasulullah, kampung kita ini kampung yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya Bu ya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak RW Dama atas sambutannya. Untuk sambutan dari Pak Al-Fal Muna MPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan kepanggilan kita dalam rangka bersyukur atas nikmat iman tersebut mampu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat itu hingga akhir hayat, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah saatnya di acara inti pada malam ini, yaitu tausiah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji R. Syarif Rahmat R.A. SI.MA. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Total mukarramin, para alim ulama, para guru, para
para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, khusus segenap pengasuh DKM dan jamaah masjid Baitul Aziz, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga pulang nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena tadi saya sholat isya, jadi datangnya agak kemalaman, tapi sesuai dengan WA yang disampaikan oleh saudara saya, acara kita akan berakhir pada jam 21.30. Saya bilang tidak usah khawatir, jam berapapun kita mulainya tetap yang penting selesai jam 9:30, betul ya? Saya baru saja dengar nama saya diganti, ada nama R titik RA titik SI titik Edan ini jika yang baca SK garis miring. Ibu-ibu maunya panjang apa pendek? Keras apa lembek? Keras apa lembek? Duduk apa berdiri? Panjang, keras, berdiri. Bukan PKB, Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tujuan kita mengadakan peringatan Maulid Nabi itu karena kita syukur, betul. Bagaimana kita tidak syukur karena kita semua punya pemimpin paling hebat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang nanya ngapain peringatan Maulid Nabi,
Jawaban pertama kita kan Allah sudah janji. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah janji, dan kalau Allah janji pasti ditepati. Betul. Lain sama janji kita, kadang-kadang sering janji banyak Dulu pada waktu musim pilihan lurah, para calon lurah datang ke masjid-masjid kasih sambutan dan sumbangan. Dalam sambutannya karena pengen dipilih, kira-kira calon lurah janji nggak? Janji nggak? Setelah terpilih menjadi lurah menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR, para calon legislatif itu datang ke masjid-masjid, ke musola-musola, pengajian-pengajian, bertemu dengan kiai, bunyai dan para santri, berjumpa dengan umat jamaah dan umat serta rakyat. Kadang-kadang ngasih sambutan dan sumbangan jilbab. Tuh waktu ngasih sambutan, kira-kira calon anggota DPR janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi anggota DPR menepati janji apa tidak? Kau yang berjanji, kau yang mulai, Allahumma sholli wa sallim. Dulu pada waktu ibu masih perawan ayu ting-ting, kelihatan datang laki-laki nampak ganteng dari kejauhan, datang ke rumah kita, datang bawa martabak supaya emaknya bisa dijebak, pura-pura ikut nyapu supaya bapaknya bisa ketipu. Dia ngerayu-rayu biar kamu jadi istri dia dan dia mendaftarkan diri jadi kandidat suami kamu. Itu laki-laki malang yang datang ke rumahmu itu waktu itu ngerayu-rayu janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu menepati janji apa tidak? Menepati janji apa tidak? Janji-janji, Mulan. Janjinya sayang mengku yen wis kawin karo aku, kowe tak gawe ke omah sing gedhe, sing dhuwur, sing yuk, sing apik dhewe. Ngerti ya? Tapi ada orang Jawa, nggak usah nunjuk jari, udah kelihatan dari jauh. Kalau bibir tebel, hidung pesek pasti Jawa. Gelis kayak dimana tos jantan bojo akang, kayak ku akang pangan melken, begini ageng lupa saya. Ngerti nggak? Sayang, nanti setelah menikah dengan aku, kamu akan kubuatkan rumah yang megah, yang mewah, yang indah. Pokoknya yang paling hebat di kampung itu. Kawin mah kawin, anak udah baris, boro-boro bikin rumah yang megah, anaknya doang dibikinin rumah-rumahan.
Janjinya sayang, nanti setelah menikah kamu akan kubelikan mobil yang paling baru, yang paling hebat. Kawin mah kawin, boro-boro beli mobil, anaknya doang dibeliin mobil. Hari janji mah sumpah sayang, nanti kita akan ajak jalan-jalan, kalau perlu kita charter kapal sendiri sampai ke Bali, kita jalan-jalan di sana. Kawin mah kawin, anak sudah rombongan boro-boro naik kapal ke Bali, pas kondangan be anaknya dibeliin kapal. Ayo janji mas sayang, nanti sampai di Bali kita akan sewa kuda, naik kuda berduaan muter-muter sange sanur kute. Kawin mah kawin, boro-boro jalan-jalan ke Bali, dinas be tiap malam Jumaah diajak kuda. Betul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa janji Allah? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Suara corongnya kayaknya mendem amat ya. Apa saya yang belum ngopi ya? Sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat, siksaku sangat pedih. Ini udah jelas suaranya ya. Nikmat Allah itu sangat banyak ibu-ibu. Seharusnya semakin banyak nikmat, semakin banyak bersyukur. Tapi yang terjadi sebaliknya, terkadang terlalu sering kita rasakan satu nikmat, seakan-akan dia bukan kenikmatan, sehingga batin kita tidak merasa perlu wajib bersyukur. Betul? Beli kedipan mata. Kedipan mata adalah nikmat yang sangat luar biasa. Semakin banyak mengedipkan mata, seharusnya kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tetapi justru karena terlalu sering mengedipkan mata, seakan-akan kedipan mata bukan kenikmatan. Kapan sadarnya bahwa kedipan mata itu kenikmatan? Kalau matanya sudah timbilan, kalau matanya sudah kedutan, kalau matanya sudah rebekan, kalau matanya sudah rabunan, kalau matanya sudah buta, baru sadar betapa nikmatnya kedipan mata. Oleh karena itu, mumpung masih bisa mengedipkan mata, mari kita banyak syukur kepada Allah, minimal banyak membaca alhamdulillah. Seterusnya mari kita gunakan kedipan mata untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan kedipan mata dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Melihat mushaf Al-Quran, Allah ridho, sering-sering melihat mushaf Al-Quran. Menghadiri pengajian, Allah ridho, sering-sering menghadiri pengajian. Melihat wajah anak yatim dengan kasih sayang, Allah ridho, sering-sering melihat wajah anak yatim dengan penuh kasih sayang. Melihatin bini orang, Allah tidak ridho. Jangan suka ngeliatin bini. Masalahnya kira-kira mana yang lebih menyenangkan, ngelihat pengajian apa ngelihat bini orang? Ada Pak RT? Ada Pak RT? Pak RW ya? Emang gak punya RT sih? Kalau Pak RW lain, kira-kira Pak RW lebih senang melihat pengajian apa ngeliatin bini orang? Jawab Pak RW, dia tegas karena aktif urus masjid. Beliau akan mengatakan, bagi saya lebih baik melihat pengajian asal di situ banyak bini. Nah,
bernapas ini ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Seharusnya semakin banyak bernapas, semakin banyak bersyukur kepada Allah. Tapi justru karena terlalu sering bernapas seakan-akan napas bukan kenikmatan. Kapan menyadari bahwa napas itu kenikmatan? Kalau napasnya sudah dongeng, kalau sudah ngambek, sudah tereset, bisa cager, baru sadar betapa nikmatnya pernapasan. Oleh karena itu, mumpung masih bisa bernapas, ayo bersyukur kepada Allah. Minimal banyak membaca alhamdulillah. Seterusnya ayo kita gunakan nafas pemberian Allah untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jauhkan nafas dari segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Baca Al-Quran Allah ridho, sering-sering baca Al-Quran. Zikir Allah ridho, sering-sering zikiran. Sholawat Allah ridho, sering-sering sholawatan. Ngomongin orang Allah ngomongin Allah tidak ridho. Jangan suka ngomongin orang. Tapi masalahnya kira-kira mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mana yang lebih ramai ibu-ibu di pengajian, yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Tuh kalau di Kebayoran pasti pengajian lebih ramai ngomongin orang daripada baca Quran. Itu mah di Kebayoran. Ini kampung apa ya? Apa? Ambon. Jadi Mekun. ya bagaimana? Terus kalau ibu-ibu di Kebayoran biasanya lebih ramean yang ngomongin orang daripada yang ngaji. Padahal di pengajian itu mah di Kebayoran. Kalau ibu-ibu Jatimulya mah insya Allah tidak sama, lebih parah lebih. Istri adalah kenikmatan, betul? Jangan aku, itu kan pengakuan sepihak buat sono. Seharusnya semakin banyak bertemu dengan istri, makin banyak syukur kepada Allah. Tapi justru terlalu sering bertemu dengan istri, seakan-akan istri bukan kenikmatan. Pagi ketemu dia, sore ketemu dia, malam yang tengkurap, siang yang rese. Kapan sadarnya bahwa istri itu kenikmatannya wajib disyukuri? Kalau istrinya sudah sakit-sakitan, istrinya pulang ke rumah orang tuanya, kalau istrinya sudah mati, baru sadar betapa nikmatnya punya istri. Jangankan tahunan, barulah 1 bulan aku sudah tak tahan. Ya Allah, ya Tuhan, yo baru sekarang itu loh hadrohnya, diem aja semua. Jangan terlalu serius memandang wajahku. Ayo, hadroh. Ya. Baru sekarang oh aku tak punya istri, tiada tempat rasa rinduku, barulah 1 bulan
dari godaan setan. Udah, belum cebok tuh bocah. Suami itu kenikmatan, betul? Yang nggak ngaku mudah-mudahan dicerai. Suami kenikmatan apa bukan? Kenikmatan yang sangat luar biasa, tetapi justru karena terlalu sering bertemu dengan suami seakan-akan suami bukan kenikmatan. Pagi ketemu, sore ketemu, malam nyengiler, siang yang galak, bosen. Kapan sadarnya bahwa suami itu kenikmatan? Kalau suaminya sudah WA-an dengan pacar lama, kalau suami sudah meriang-meriang, kalau suami sudah mati, Masya Allah. Kalau sudah tiada bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa. Allahumma sholli wa sallim. Nikmat Allah banyak, tetapi justru karena terlalu banyak, kan ada peribahasa semut di seberang lautan kelihatan, wajah di pelupuk mata ya emang bagaimana kelihatan. Caranya bagaimana? Syukuri nikmat yang ada. Kita sering minta nikmat kepada Allah tapi tidak siap mensyukurinya. Sebab kalau nikmat tidak disyukuri berubah menjadi malapetaka. Ini yang kadang-kadang tidak sabar ibu-ibu, ya Bu? Iya, sabar kan laki-laki ya. Ya, yang sobar laki perempuan. Nah, emang ada nama sobar perempuan? Gak boleh melihat tetangga seneng, laki jadi sasaran. Nah, yang ketawa tuh pelaku pertama. Itu ngomong-ngomong bang, tangga kita udah punya motor baru ya bang. Emang apa? Bang kita mau gini terus. Bu, namanya nikmat timbang sebutnya doang. Kenapa dikira orang banyak duitnya bahagia? Belum tentu. Ada orang rumah ngontrak, duit gak punya, makan sederhana, nyatanya belangsak juga. Benar? Tetangga nanam bunga, dia yang nyiram, dia yang ngupukin, dia yang ngerawatin. Pas keluar bunganya wangi, kita kebagian nggak? Kebagian nggak? Timbang nyebutnya doang, kembangnya sopo. Tetangga beli burung, dia yang belanjain pakannya, dia yang mandiin, dia yang jemur, dia yang obatin pas sakitnya. Begitu burungnya berkicau, kita kebagian suaranya enggak? Bagian apa tidak? Suaranya sama enggak? Yang kedengaran sama dia sama kita sama enggak? Kali dia mau cucak roh, kita suara kucingnya enggak? Sebutnya doang manu esopo. Tetangga beli motor, dia yang bayar pajaknya, dia yang nyucinya, dia yang isi bensinnya,
dia yang ngisi olinya, dia yang servis kalau rusaknya, dia ngisi anginnya. Begitu distarter kenceng, kedapatan nggak kita asapnya? Kebagian asapnya nggak? Sebutnya doang motornya. Tetangga dapat bini cakep, dia yang ngasih mas kawin, dia yang belanjain, dia yang rumahin, dia yang ngempanin. Giliran lewat dandan cantik, ente kebagian pegelnya nggak? Sebutnya doang bininya, bojone tidak punya duit, aku rapopo. Gak punya rumah bagus, aku rapopo. Bini jelek, aku rapopo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini sebetulnya aku lagi bingung nih ngaji ngadep kemana. Hanya saya ngaji pelan-pelan baik karena yang di depan ini pot bunga doang. Yang selesai jangan sampai yang mau tidur di mesin kesinggung ya Bu ya. Kalau yang ngaji. Oh, aku pemuda ganteng sudah bisa main bola sampai sekarang belum punya sepatu. Alhamdulillah, walaupun tidak punya sepatu tapi kaki tempat nempel sepatu masih ada. Saya tanya ibu-ibu, mendingan kakinya apa milih sepatunya? Yes. Mendingan kaki apa mendingan sepatu? Besok ibu lewat kuburan, di situ kelihatan ada sepasang sepatu di kardusnya mesin baru, sampingnya ada sepasang kaki kelihatan. Milih kaki apa sepatu? Ya, tadi kata milih kaki. Ini orang yang biasa pilihan berubah-ubah nih. Paren milih Anies, balik lagi jadi Ganjar, sekarang malah Gibran lagi. Ini kacau nih orang ini. Tidak ada gunanya sepatunya mahal tapi kakinya sudah buntu. Oleh karena itu walaupun tidak punya sepatu yang bagus, kakinya masih ada, syukur kepada Allah, baca alhamdulillah. Timbang pengen pakai sepatu gampang, sekali-kali bisa minjem sepatu Pak RW, sama saja. Saya badan sudah sehat, belum punya motor, alhamdulillah. Walaupun tidak punya motor tapi pantat buat duduk di atas motor masih ada. Mendingan pantatnya apa mendingan motornya? Aku tanya nih, pantat apa motor? Ibu dapat hadiah pengajian, yang satu hadiahnya pantat ayam, satu motor, milih mana? Gak ada gunanya punya motor yang bagus tapi pantatnya hilang, tinggal separuh. Oleh karena itu walaupun tidak punya motor bagus, yang penting badannya sehat, alhamdulillah. Lah sekali-kali pingin pakai motor bisa minjem motor Pak RW. Saya gadis cantik wajah 8,5 sampai sekarang belum punya kalung, alhamdulillah. Walaupun tidak punya kalung tapi leher tempat nyangkol kalung masih. Ayo mendingan kalungnya apa mendingan lehernya? Kalung apa leher?
Nggak ada gunanya punya kalung kayak rantai sepeda atau rantai motor tapi lehernya udah melengkung. Oleh karena itu walaupun nggak punya kalung yang gede, asal lehernya masih sehat, alhamdulillah. Timbang sekali-kali pingin pakai kalung, bisa minjem kalung, Bu. Saya pemuda ganteng, wajah 8,5, pekerjaan sudah stabil, tapi sampai hari ini saya belum punya istri. Alhamdulillah, walaupun tidak punya istri tapi badan lengkap, semua perlengkapan bagi istri ada, tangan ada, mulut ada, hidung ada, kuping ada, siotong ada. Alhamdulillah. Gak ada gunanya punya istri cantik tapi alatnya hilang di patok ayam. Oleh karena itu hamba Allah, walaupun kita nggak punya istri cantik, yang penting alatnya ada, badannya sehat, alhamdulillah. Kali-kali mah timbang mau pakai istri cantik bisa. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Weh, aku sudah punya rumah tapi kecil, alhamdulillah. Tapi ini sering saya ingatkan suami, tetaplah mesra walaupun sudah tua, betul? Waktu remaja makan indah ya, sepasang remaja di bawah asuhan Dewi, disinari cahaya, disaksikan bintang-bintang, indah. Tahu-tahu rumahnya kecil, suami basa-basi, minta maaf ya, rumah kita kecil mas. Alhamdulillah, walaupun rumah kecil masih punya sendiri, daripada orang lain besar tapi ngontrak. Ayo saya tanya, mendingan kecil punya sendiri atau besar punya orang? Mendingan kecil punya sendiri apa besar punya orang? Nah, punya bapak besar apa kecil? Rumah ngeres pikirannya. Lu ngomongin rumah nih. Lama-kelamaan rumah kecil karena kita kerjanya di PHK, akhirnya tinggal di kontrakan. Kata suaminya, sayang ampura kakang, akhirnya kita tinggal di kontrakan. Istri cepet sambut, mas, alhamdulillah. Walaupun tinggal di kontrakan juga kita masih bisa bayar, daripada tetangga kita bangunin no pindah tidur di musola. Ayo mending tidur di kontrakan apa di musola? Laki kita mah lebih milih di musola. Mana buktinya? Di masjid Jumatan tidur mulu. Di rumah orang bisa tidur, bininya rese. Lama-kelamaan di kontrakan juga tidak mampu bayar, diusir, akhirnya tidur di musola. Suami yang saleh, dia akan bujuk ambil hati istrinya, mama, maafkan kita sekarang terpaksa tidur di musola. Istri solihah bilang apa, mas? Alhamdulillah. Walaupun di musola juga mas, kita mah jangankan di dalam, di luar be pulas pakai angin hadroh, masya Allah. Daripada tetangga kita mah tidur di kolong jembatan, masih mending dibandingkan kolong jembatan, mendingan di awas, ibu prinsip-prinsip ini pegang. Selalu bersyukur pada Allah. Lama-kelamaan tidur di musola ketahuan ngiler, diusir, duanya tidur di kolong. Kata lakinya, mamah maafin abang ya,
akhirnya kita tidur di kolong jembatan, istri solihah nembak, Mas, alhamdulillah. Mas, walaupun di kolong jembatan juga kita masih sehat, masih hidup normal, walaupun campur sama anjing juga. Daripada Pak RT daripada Pak RW tidur di gedung yang tinggi meriang 20 biji impusnya ge. Ayo mendingan sehat di kolong jembatan apa meriang di rumah sakit? Mending sehat di kolong jembatan apa meriang di rumah sakit? Lama kelamaan di kolong jembatan tidak ada kesehatan, dua-duanya meriang digotong ke rumah. Sampai di rumah sakit geletak, kata suaminya, Mama maafkan bapak ya. Akhirnya kita sakit juga, istri tembak, Bang, alhamdulillah. Walaupun sakit juga kita masih hidup. Loh, sebelah saya tadi ngorok baru mati, Bang, kayak ditekuk badannya, Bang. Ayo mendingan sakit apa mendingan mati? Mending sakit apa mending mati? Sakit apa mati? Lama-kelamaan gak ada yang bantuin, Pak RW kagak datang, Ustadznya kagak datang, akhirnya dua-duanya mati dikubur. Malam Jumat lakinya bangun, buka kapan bininya, sayang maafkan abangnya. Akhirnya kita mati juga. Istri solihah jawab, Bang, alhamdulillah. Daripada hidup belangsak mendingan modal. Ayo mending belangsak mendingan mati. Belangsak apa mati? Hamba Allah yang dimuliakan. Yang kedua, ini ngajinya santai ya Bu ya. Mau keras mau lembek? Gak penting. Keras lembek yang penting masuk ya. Iya toh? Sabar aja pelan-pelan, lama-lama mah itu yang penting. Ini tapi pikiran kudu lempeng ya Bu ya. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang kedua, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi karena memang kita masih punya ingatan. Betul? Berarti yang datang semua masih punya. Nanti kalau ada yang anti peringatan, berarti orang itu hilang. Jelas? Jelas apa jelas? Untuk apa? Karena kita ingin bertambah cintanya kepada Nabi. Soal teknis silakan, tujuannya sama, caranya beda, tujuannya. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan musabaqah tilawatil Quran, silakan, itu mah cara, tujuannya. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan pawai obor, silahkan, itu mah cara, tujuannya. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara manjat pohon pinang sendirian, gak apa-apa, itu kan orang stres. Ada yang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan cara memandikan keris, betul? Silahkan, itu mah cara, tujuannya. Ada yang ngomong mudah aja mandiin keris, lah orang kagak bisa mandi sendiri loh. Gitu aja kok repot. Sallallahu alaihi wasallam.
Hamba Allah yang dimuliakan, supaya tumbuh makin cinta kepada Rasulullah, maka benar kita harus menghadirkan betapa hebatnya baginda Nabi besar Muhammad. Satu, Nabi Muhammad itu manusia yang paling baik panggilannya. Karena yang namanya nida itu ada 3 macam. Ada nida alamah, ada nida ihana, ada nida karomah. Ini penting. Apa yang dimaksud dengan nida alamah? Nida alamah itu memanggil seseorang dengan nama aslinya, datar-datar saja. Nah, di dalam Quran seperti itu. Umpamanya ada orang namanya Dudung dipanggil dengan Dung, itu namanya nida alamah karena memang nama aslinya. Kalau ada orang namanya Slamet dipanggil dengan Met, itu namanya nida alamah karena memang nama aslinya. Ibu baca Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, semua nabi-nabi Allah dipanggil dengan nama aslinya. Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, karena memang nama aslinya Nabi Nuh, ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh. Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nadzilul muslimin. Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria. Nabi Musa, ya Musa khala'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa. Nabi Yahya, ya Yahya khudhul kitaba bi quwwati wa ataina hukma sabiyya. Semua nabi Allah dipanggil dengan nida alamah, nama aslinya, datar-datar weh. Yang kedua, nida ihana. Apa itu ihana? Memanggil seseorang tidak dengan nama aslinya tapi dengan panggilan menghinakan, melecehkan, merendahkan. Umpamanya ada orang yang badannya kecil, rambutnya ngacung, badannya kurus kering, dipanggil hei cungkring. Nah itu namanya nida ihana. Umpamanya ada orang yang mulutnya lancip, baduin, jemblok, dipanggil dengan hei cipluk, itu namanya nida. Umpamanya ada orang bodohnya gemuk, mulutnya buncit, nggak pernah sholat, dipanggil hei celengan semar, itu namanya nida ihana. Nah di dalam Al-Quran ada makhluk-makhluk Allah yang dipanggil model ini. Siapa? Iblis. Nama aslinya itu Haris. Maaf kalau ada nama Haris, ada nggak? Haris itu nama hebat sebetulnya, nama top. Kenapa dipanggil dengan iblis? Karena tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau sujud menghormat Adam. Maka dibuang namanya, diganti dengan iblis. Maka kalau di sini ada orang namanya Haris tapi nggak mau sholat, panggil saja. Kalau ada nama Haris suka nempelengin bininya, panggil saja. Sekarang coba tanya, bininya pernah tempeleng nggak? Ada lagi namanya Fir'aun, namanya Al-Walid. Kenapa Fir'aun? Farra min aunillah, lumayu sekop pitulunge Gusti Allah. Fir'aun. Allah. Nah orang Jawa kadang-kadang bikin nama seperti itu. Nama Rojiman. Rojiman itu memang bahasa Arab, asalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setan terkutuk.
Ada lagi namanya rojulun. Itu memang dari Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anaknya mati semua. Kalau nyontak, anaknya nyontak, kalau ini sarikun baik. Sarikun juga jadi Quran. Wa inna la sarikun, artinya maling. Orang Sunda lain lagi. Anaknya siapa? Anak saya itu Ahmad Sukar Ditata. Sukar berarti susah di salah dewek. Yang cakap orang Betawi. Anak lu siapa? Muhammad Hasan. Wah, panggilannya muka macan. Anak lu siapa? Abdul Baki. Panggilannya Pengki. Luar keren itu lihat orang Jawa. Marijan. Wah. Marijan itu ayat Al-Quran, Bu. Ini hebatnya orang Jawa. Kalau bikin apapun tidak kasih tahu, tapi sebetulnya itu dari Al-Quran. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan jin dari marijan. Marijan itu nyala api. Mulanya Mbak Marijan matinya di gunung. Benar. Tapi cocok. Yang ketiga, nida karomah. Panggilan kemuliaan, memanggil seseorang tidak dengan nama aslinya tapi dengan sebutan menghormati, mengagungkan dan memuliakannya. Biasanya dipanggil dengan pangkatnya, umpamanya Pak RW. Namanya siapa di sini? Delman. Kita tidak akan panggil Dama, kita panggil pangkatnya Pak RW. Istrinya siapa namanya? Apa Pangsit? Hah? Tapi kita panggil dengan Bu. Oh, panggil pangkatnya. Seluruh Nabi Allah dipanggil dengan namanya. Musuh-musuh Allah panggil dengan panggilan nida ihana. Tapi ada satu manusia yang tidak dipanggil dengan namanya. Siapa dia? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sok buka Quran. Namanya Muhammad, tidak ada ya Muhammad. Namanya Ahmad, tidak ada ya Ahmad. Yang ada ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Seakan Allah mengumumkan, hei umat manusia, di dunia ini ada satu makhluk yang paling mulia, yang aku muliakan, dan seharusnya kalian muliakan. Makhluk agung yang kuagungkan dan sepatutnya kalian agungkan. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai, setengah 10 aja. Memang ibu-ibu suka lama ngomongnya. Belum. Hamba yang muliakan. Berikutnya, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak disebut namanya. Tidak ada makhluk yang lebih banyak disebut namanya. Walaupun makhluk itu sudah dipertuhankan oleh umatnya, tidak akan sebanyak nama Muhammad dipanggilnya. Sejak kapan dipanggil nama Muhammad? Sejak Kanjeng Nabi ada melakukan pelanggaran di dalam surga. Tuh. Tunjuk langsung kipas-kipasan, ya udah tahu melek. Adam itu kurang apa bahagia, pengantin baru, punya kebun yang luas, rumah yang megah, sandangan serba mewah, rezeki kang mambrah-mambrah, bumi kang subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas,
gemah ripah lo jinawi ayam tentrem kertora harjo lubak libuk loba leboken bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah enak beda kalau sampean tak kasih Jakarta nya merebes midi umay merebes dhuwur isor midi gue. Sedang bahagia-bahagianya tiba-tiba datang setan silaturahmi. Memang setan juga rajin silaturahmi, terutama dalam pilpres dan pilkada. Makanya kalau besok ada yang kampanye di masjid kita, pilih si anu, dukung si anu, kita nggak usah layani, cukup baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tidak ada pilihan agama, tidak ada partai agama, tidak ada. Kalau partai jualan agama ada. Jangan ketipu kita pilih kamu, dia mau agama, alah prek orang anjel. Setan datang, dan kamu dapat ayat ya? Iya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya. Iya. Kamu setan kok tahu dari YouTube? Memang setan juga rajin ngajinya pakai YouTube. Gak mau qiraatul kutub. Dia ngaji dengerin postingan, gak mau sama ajengan. Yang dibawa WhatsApp bukan mushaf. Sebetulnya dan larangan ini berlaku terbalik. Yang kue pangan mbok larangan iki mbok sesuk kue dadi malaikat lan sak lawase ana swarga kowe kan. Ngerti enggak ini sih? Saanya nama ieu teh lain nyarang ka anjeun namun ku anjeun dituang ieu buah anjeun maka jadi malaikat jeung salawasna aya di sawarga sok tuang we ayeuna ku anjeun. Ngerti enggak nih? Sebenarnya Allah melarang kamu itu apa tujuannya? Kalau kamu tahu rahasianya, jika kamu makan buah ini maka kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Gak ngandel kata Adam. Dulu juga bohong ngomong katanya kalau kepilih mau lebarin jalan di aspal jalan, nyatanya kepilih jalannya masih kucing jeruk juga lah. Setan sumpah. Memang juru kami itu bisanya sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah pada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, sungguh aku ini hanya menasehati kamu. Yang penting kamu sukses. Nah ini dia tim sukses nih. Minta dana tambahan demi suksesnya dia tuh. Baik calegnya maupun tim suksesnya dua-duanya setan settingan. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda, jatuh ke bumi, krisis sandang, krisis pangan, krisis rumah tangga berantakan. Yang makan duluan Adam apa bininya? Adam apa bininya? Adam apa bininya? Ada yang bilang bininya, mana buktinya? Nih dia makan sudah sampai di dadanya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak baru sampai di lehernya. Biasanya leher dulu apa dada dulu? Rumah pikirannya kemana-mana. Terus
Tapi ibu-ibu ada yang protes, yang makan Adam dulu. Lu mana buktinya? Ono di bawah 2. Dia orang kurang teliti. Yang dimakan buahnya apa bijinya? Yang dimakan Adam dan Hawa buah apa biji? Yang di atas buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Nah, jelas berarti bininya dulu. Kenapa kok istrinya dulu? Memang perempuan percayaan sama sales. Saya odek mulu. Sedih. Oh, ini ada bapaknya nggak sih? Itu di belakang bapak-bapak. Itu yang belakang itu. Kalau ibu kehilangan suami sedih nggak? Ibu kehilangan suami sedih nggak? Saya tanya bapak sekarang. Bapak kehilangan istri sedih nggak? Daripada aku berdusta, lebih baik aku tak berkata-kata. Istrinya bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan sedangkan aku masih ada pos, sudah siap pemain cadangan. Istrinya pekerjaannya menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening kepalanya, gores kakinya, luka di tubuhnya, bukan. Sakitnya tuh. Sakitnya tuh. Kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India juga bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wedang anak. Ujungnya pada ceruk. Dapat wahyu Allah, diijazahi langsung sama Allah. Ini buat yang krisis, buat yang keasaman ini. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibacanya? Rabbana ya Rabbana Ghalana wa ilah wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa alamat dan kompas, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring bertemu dengan istrinya di Jabal Rahmah. Sret, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja
ku menggodamu, ingin tahu hatimu semula. Sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Istrinya bilang, pantesan bang, kemarin gua mimpi apa sih? Mimpi buruk sekali. Bukan, itu mah LP. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan, pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kini jadi pertemuan yang ku dambakan, ternyata bukan. Allahumma sholli wa sallim. Kumpul kembali, rukun kembali, bahagia lagi karena baca istri. Saya naik haji bareng rombongan Dewan Masjid Indonesia, di antaranya ada Ustadz Maulana. Jemaah, habis tawaf, tiba-tiba ada jamaah yang hilang. Bininya nangis. Terus Ustadz, teman-teman ketemu saya di luar Masjidil Haram. Ya, Pak Anu hilang. Bareng, yuk. Ketika Adam kehilangan Hawa kehilangan Adam, apa yang dibaca? Rabbana zalamna. Ayo Bapak, Pak, Ibu bareng dengan saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak sampai 5 menit itu aki-aki datang cik. Kata Ustaz Maulana, kontan betul, lah Quran. Jadi katanya tadi dia mau belok sana, tiba-tiba kayak ada yang dorong kedorong belok kiri, ketemu sama bini. Taruh di depan ibu-ibu yang main hadroh, habis sebentar gitu aja. Makanya ibu-ibu, kalau kita susah rezeki, seret ekonomi, ngaco aki-aki, jangan nyalain suami, sadar diri, baca istighfar. Ini kemarau panjang nih. Ya, Nabi Nuh pernah mengatakan, kemarau bertahun-tahun zaman Nabi Nuh. Apa perintahnya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemarau panjang zaman Nabi Nuh, pesannya apa? Istaghfiru rabbakum. Banyakin istighfar lu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Kalau kamu sudah terus-terusan istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, nanti Allah akan turunkan hujan berlimpah ruah berkah. Dibanyakin istighfar. Sekarang malah banyakin kampanye. Makanya dijawab kalau musim komar apa isi skor? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ya rabbana jalla jalaluka na'abduka la tansana istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis samaa alaikum midrara. Yuk bareng-bareng. Istaghfiru rabbakum nahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum nahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Istaghfiru innahu nahu kana ghafara yursilis samaa alaikum. Turun mulu sih. Nah ini baru satu keterangan bahwa Nabi Adam baca istighfar. Oh, ibu-ibu di sini mah katanya rajin banget baca istighfar. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di majelis taklim, di rumahnya tiap hari baca. Bocah bandel di kampung jebret astagfirullahaladzim. Laki kagak pulang-pulang tendang pintu jebret astagfirullahaladzim. Listrik udah bunyi natnit astagfirullahaladzim. Yang kedua, ada keterangan menyebutkan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga, tobatnya caranya dengan istighfar dan tawasul. Waktu setan bikin salah istighfar enggak? Setan ditegur istighfar enggak? Tawasul enggak? Makanya kalau ada yang anti istighfar, anti tawasul, berarti itu kemasukan. Kalau ada ustadz yang mengharamkan tawasul, berarti ustadz kerasukan. Jelas apa jelas? Ibu-ibu tiap hari tawasul lagi kan nggak sadar ya? Ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal muqtamimi ya Rabbi bil Mustafa dalim maqasidana wa firlana. Nama Muhammad itu menjadi pin atau password bagi orang yang masuk Islam. Siapapun orang kafir masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, baru masuk Islam. Misalnya diganti nih, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rocky Gerung Rasulullah. Jadi enggak? Jadi enggak? Kata malaikat, 3 2 maksudnya. Umpamanya Bang Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Ini dua orang nih hebat Pak. Kalau masuk Islam, Bapak RW bisa mengajukan surat permohonan sunatan massal se-RW. Saya yakin beliau berdua siap menyiapkan dana sunatan massal untuk 3.000 anak, siap. Satu anak jatahnya sunat 3 kali. Jam 4 pagi orang
yang masih tertidur mendengkur di atas kasur palu tuur jeung bujur. Sudah ada yang manggil-manggil. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta ma nilta wal anamun niyam sallallahu وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Suara apa? Mulut bedugul. Rasa tukang fitnah. Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan karimat akhlak, orang yang mulia akhlaknya? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim pukul beduk kumandangkan adzan. Sekali adzan nama Muhammad disebut 2 kali, itu belum ada orang yang punya orok. Orang punya orok diadzanin telinganya supaya kalimat tauhid yang pertama masuk ke dalamnya dan pergi kuntilanak yang akan mengganggunya. Itu belum ada orang yang kesurupan. Orang kesurupan kumandangkan adzan di telinganya supaya menyingkir jin yang merasuknya. Itu belum ada angin puting beliung adzankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang yang pindahan rumah adzankan kamar-kamarnya supaya minggat jin kuntilanak pawai gobel dan jarwonya. Itu belum ada orang yang mati. Orang yang mati dikumandangkan adzan di kuburnya supaya menyingkir setan yang akan mengganggunya dan sadar orang-orang yang mengantarnya. Udah berapa kali itu? Waduh, lewat. Saya tuh nggak lama-lama karena pesannya tadi sampai jam 11:30 udah lewat ya Bu ya. Saya juga takut kalau gabus pusungnya adem kan. Saya yakin di sini udah siapin gabus pucung. Acilindon. Kalau tidak disiapin terkutuklah panitianya. Di atas semuanya, Rasul itu manusia yang paling tenar namanya, paling mulia panggilannya, tapi aneh. Di balik kemuliaan, kebesaran dan ketenaran, Rasul adalah manusia yang paling mulia akhlak. Ya, tapi walaupun beliau hebat segede apapun, beliau tetap hidupnya sederhana, gak pernah pamer. Nasab gua anu kan anu bin anu al anu dah. Bahkan beliau mengingatkan, ayuhan nas kullukum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa. Hai manusia kabeh kamu itu asalnya dari Adam. Adam itu dari tanah. Tidak ada kelebihan, tidak ada keunggulan. Orang Arab di atas yang bukan Arab, Jawa sama Sunda podo bae, orang Batak sama orang Aceh podo bae, orang Madura sama Dayak podo bae. Semua manusia sama, asalnya dari Adam dari tanah. Genteng dibikin dari apa? Bata merah dibikin dari apa? Lu kencing di mana?
Selawatan boleh ya? Corongnya besok. Setelah dulu. Stereonya. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Coba bunyikan ya, orang corongnya belum ngopi. Hilang. Sabar ya bro, ini karena nggak dikonek dulu tadi tukang corongnya. Diberesin dulu anunya, apa namanya, mixernya, disempurnakan 678 saja. Jelas ya, coba ya. Sabar ya bro. Apa namanya, ini memang ada yang tidak didorong. Namun kita tidak setel dari awalnya, ya belum. Rasulullah itu adalah manusia yang paling baik akhlak. Ibu-ibu, Rasul pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal, dan beliau pernah dialog dengan sahabatnya, pernah ngobrol, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kamu punya pelawan lalu datang laki-laki yang beragama baik dan berakhlak baik, cepat kawinkan dia. Makanya kalau cari menantu orang yang baik akhlak, umpamanya ibu punya perawan. Ini saya tanya dulu, ibu ingin punya anak soleh kan? Ya ini enggak ya? Pengen? Gampang. Asal ibu ikhlas punya anak perawan, kawinkan sama si soleh, besok punya anak namanya anak. Salahnya kawin sama si Udin jadi anak. Wahai kaumku, ya. Bapak Ibu sekalian, dari semuanya kebesaran Rasulullah, nasab kita nggak bisa nurun sama beliau, atasnya sudah nasib seperti ini. Badannya kita tidak bisa nurun, yang bisa kita ikuti selain syariat sunnah adalah akhlaknya. Tapi orang akan kumpul dengan seragamnya. Lihat hadrot, kenapa kumpul seragamnya sama? Kenapa nggak kumpul ini nggak sama? Ada yang lunas, ada yang belum. Nah itu masalahnya. Kan ketahuan. Kalau yang duduknya tenang lunas, kalau yang miring-miring pasti belum lunas. Apalagi menghindari kamera jelas. Sallallahu Nabi Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki akhlak kita, sehingga kita pada saatnya nanti akan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa
alamin ya muhainal judi wal karami ya muhainal judi wal karami bareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darani awfatan ya jiratan alami ya muhainal judi wal karami ya muhainal judi wal karami. Untuk para perintis, pendiri, donatur dan segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Baitul Aziz ya, Baitul Aziz yang sudah berpulang ke rahmatullah, moga-moga Allah menyambutnya dengan penuh kemuliaan dan menerangi alam kuburnya. Hadirin Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bagi ibu dan bapak yang ingin memiliki doa dan wirid terbaik sedunia, alhamdulillah sudah kita terbitkan. Ini doa terbaik sedunia. Tidak ada doa mau wirid apapun, rotib apapun yang sebaik ini. Ini adalah original nomor 1. Namanya kitab munajat. Ya, nanti bapak ibu yang ingin memiliki tinggal ngambil di depan, taruh di sini saja bukunya. Saya ambil yang depan karena sedikit. Dan mohon maaf saya tidak penjualnya bu. Nanti ibu tinggal ambil, nanti bayarnya di situ juga. Girang aja lu, tenang, insya Allah nanti dibayarin sama Pak RW ya. RW-nya ada. Kalau Pak bayarin sama Bu RW, ntar pulang ke rumah diomelin, Pak. Terima kasih dan mohon maaf kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Ini kitabnya mana? Di atas maksudnya. Di atas. Nah, sudah ya, sudah.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil. Untuk para jamaah jangan pulang dahulu ya, ada sedikit hidangan untuk disantap untuk malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan, dan semoga langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah serta melaksanakan dari apa yang Dr. Kiai Haji Salim Rahmat sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan bagi bapak ibu yang menginginkan kita mengajar ada di depan. Ini adalah doa terbaik seluruh dunia dan alhamdulillah sudah diamalkan di seluruh Nusantara. Indonesia sudah mengamalkan doa-doa yang terbaik. Ini adalah wiridan kumpulan dari Al-Quran. Silakan. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan, karena kita sama-sama manusia yang memiliki banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Nasallallahu wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya